Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita masih membahas qasasul Quran, kisah-kisah di dalam Al-Quran. Pada malam hari ini kita akan mengisahkan tentang seseorang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan nikmat yang sangat besar berupa dua kebun yang sangat luas, di mana hasilnya tidak pernah dikurangi Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kisah ini disebut sahibul jannataini, pemilik dua kebun. Kisah ini disebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat ke 32 sampai kepada ayat 41. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa hafafnahuma binakhli wa ja'alna bainahuma zar'ah. Dan berikanlah wahai Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan. Dua orang laki-laki, seorang yang kafir, yang kami beri dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang. Kiltal jannataini atat ukulaha walam tadlim minhu syai'ah wa fajjarna khilalahuma nahara. Kedua kebun itu menghasilkan buah-buahan yang banyak dan tidak berkurang sedikit pun, dan di celah-celah kedua kebun itu kami alirkan sungai yang tidak pernah surut. Kisah ini, ma'asyiral muslimin, bercerita tentang kisah di zaman sebelum kita, maksudnya di zaman Bani Israel. Dan tidak mengapa kita ceritakan kisah ini, karena memang kisah ini dimaktub dalam Al-Quran. Kata Nabi SAW, hadithu am Bani Israel wala haraj. Tidak mengapa kisahkan oleh kalian tentang kisah-kisah Bani Israel, dan tidak mengapa hukumnya, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran. Walaupun ayat ini ada asbab nuzulnya, maksudnya ada sebab turunnya, ada sebab kisahnya, akan tetapi ilmu Al-Quran itu al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Sebuah pelajaran yang kita akan petik dalam Al-Quran itu bukan bicara tentang khususnya ayat ini kepada siapa, akan tetapi kita mengambil ibrah dari keumumannya, karena ayat ini berlaku sampai hari ini dan sampai kiamat dibangkitkan. Hukumnya akan berlaku kepada siapapun, walaupun sebab turunnya khusus. Di dahulu di zaman Bani Israel ada dua orang, ada yang mengatakan bertetangga, ada yang mengatakan dua orang ini saling bersaudara. Kemudian keduanya mengadakan serikat untuk berusaha melakukan perniagaan. Rata-rata ikhwatu fiddin, kalau orang sudah berserikat itu biasanya banyak masalah, dan itu kita bisa melihat di kenyataan kehidupan kita kan. Kalau ada orang yang kemudian berniaga dan berserikat, modalnya dua orang atau lebih begitu kan, biasanya ada masalah itu. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala rahmati kepada orang-orang yang berserikat, tapi umumnya bermasalah, dan sampai masalah ini bermusuhan biasanya. Lah kemudian dua orang ini akhirnya ada masalah, kemudian dipecah sahamnya. Ada yang mengatakan masing-masing mendapatkan salah satu alaf dinar, 3.000 dinar, masing-masing diberikan 3.000 dinar. Dan dinar itu besar, lain dengan dirhamnya. Kalau dirham itu kan 2 gram emas lebih, tapi kalau dinar itu 4 gram lebih. Jadi kalau 3.000 dinar ya banyak lah, gitu kan.
Lah, salah satu dari keduanya ini seorang mukmin yang saleh, sehingga ketika dia mengambil sahamnya yang 3.000 dinar itu, yang 1.000 dia merdekakan budak, kemudian yang 1.000-nya lagi dia berikan pakaian dan disedekahkan kepada fuqara wal masakin, dan yang terakhir 1.000-nya lagi dia berikan makanan dan disedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Artinya dia sedekahkan seluruh hartanya liwajhillah, karena wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita teringat dengan kasusnya siapa? Abu Bakar. Ketika perang Tabuk dalam Jaisul Usrah, jadi tentara yang sangat kesulitan, butuh dana yang besar karena perjalanan ke Tabuk itu tidak bisa dengan jalan kaki, harus dengan berkuda. Sementara pasukan itu butuh modal, dan kaum muslimin sedang fakir ketika itu. Akhirnya kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu datang kepada Rasul dan mengatakan, aku serahkan seluruh hartaku wahai Rasul, gunakan di jalan Allah. Pertanyaannya, boleh nggak seseorang itu menginfakkan seluruh hartanya? Pamannya antum punya rumah satu, punya kendaraan satu, punya uang di rekening, semuanya diinfakkan di jalan Allah, boleh nggak hukumnya? Sebagian para ulama membagi, kalau memang orang yang menginfakkan itu memang memiliki hibrah dan pengetahuan seperti Abu Bakar. Abu Bakar ketika menginfakkan seluruh hartanya karena dia punya pengetahuan dalam perekonomian, dia tidak takut karena dia bisa cari lagi. Karena Abu Bakar itu kan saudagar emas, mungkin kalau di zaman sekarang ini miliarder gitu kan, sehingga walaupun diinfakkan seluruh hartanya, dia punya hibrah, punya pengetahuan untuk mencari kekayaan lagi. Maka kalau kondisinya seperti ini tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya dia bukan seperti itu, ya, dia menginfakkan hartanya semuanya, maka ini haram, tidak boleh. Karena tidak boleh seseorang itu meninggalkan anak turunannya menjadi orang yang meminta-minta. Maka dilihat sikonnya di sini. Ini kondisi orang yang pertama. Tapi kondisi orang yang syarikatnya ini, yang kedua ini, saudaranya, justru sama sekali dia tidak menginfakkan sedikit pun hartanya di jalan Allah. Bahkan dia belikan yang 1.000 dinar, dibelikan 2 kebun yang sangat luas, kemudian 1.000-nya lagi diberikan budak untuk merawat kebun-kebun tersebut, dan yang 1.000-nya lagi dia gunakan untuk menikahi wanita yang terpandang di zaman itu. Jadi sini kontras, yang satu saleh kemudian menginfakkan harta di jalan Allah, dan Rasul mengatakan malun saleh li rajulin saleh, harta yang baik itu kalau dipegang orang baik, kan begitu. Tapi harta yang jelek karena dipegang orang jelek, ya. Akhirnya kemudian ada yang mengatakan bahwa yang saleh ini setiap kali saudaranya membeli sesuatu karena dunia, dia membeli sesuatu karena akhirat. Jadi ketika saudaranya membeli 2 kebun, dia pun membeli 2 kebun. Akan tapi 2 kebun ini diinfakkan di jalan Allah. Ketika saudaranya membeli budak-budak untuk merawat kebunnya, malah justru dia memerdekakan budak-budak itu. Jadi ini kontras kebalikan. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan yang kufur nikmat ini sama sekali tidak infak di jalan Allah. Allah uji. Akhirnya kekayaannya dalam sekejap berkembang luar biasa. Subhanallah. Hasil pertaniannya itu tidak pernah terserang hama. Bahkan Allah tidak pernah mengurangi sedikit pun hasilnya, selalu untung. Semua buah-buahannya tidak ada satupun cabang melainkan mengeluarkan buah-buahan. Jadi memang betul-betul Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kekayaan kepada orang yang kedua ini. Namun sayang dia kufur. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kalla innal insana la yatgha an ra'ahus taghna. Manusia itu mudah melampaui batas ketika Allah berikan kekayaan kepadanya. Dan orang kalau sudah menumpuk-numpuk harta, kebiasaannya apa? Jama'a malan wa addada yahsabu anna malahu akhladah, kan begitu. Kalau orang sudah ngepul-ngepul harta, numpuk-numpuk harta, pasti menghitung-hitungnya itu. Kalau sudah menghitung-hitung merasa kurang, sehingga dia merasa bahwa harta itu yang mengekalkan kehidupannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, singkat cerita, akhirnya orang yang saleh ini
karena memang hartanya seluruhnya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak mengharap kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengalami kefakiran karena seluruhnya diinfakkan, tapi dia tidak mau meminta-minta. Akhirnya kemudian dia pun ingin mencari pekerjaan. Ingin mencari pekerjaan, dia pikir bahwa kalau dia datang ke kawan yang dulu bekas berserikat dengan yang sekarang sudah kaya raya gitu kan, itu lebih layak dibandingkan dia mencari kerja ke tempat orang. Akhirnya dia datang ke orang tersebut, kemudian meminta pekerjaan. Maksudnya meminta pekerjaan di ladangnya. Bukannya kemudian diterima gitu kan lamaran kerjanya, malah ditolaknya, malah dimaki-makinya, kemudian malah dijelek-jelekan dan diburuk-burukannya. Ya, kenapa kamu dulu ada harta banyak kau infakkan di jalan, sekarang kau miskin, macam-macam cerita gitu kan. Lihat saya sekarang, sombong dia merasa bahwa kekayaannya itu tanda cinta Allah kepadanya. Dan begitulah manusia umumnya. Saya sering mendengar di masyarakat orang-orang yang Allah berikan kekayaan yang banyak, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala itu cinta kepada dia. Dan orang-orang yang kere, yang miskin, seolah-olah benci kepada dia. Tidak ada kaitan soal kaya dengan kecintaan kepada Allah, ikhwan. Dalil Qarun. Qarun kayanya kurang apa itu? Kuncinya saja besar dibawa oleh orang-orang kuat tuh, gimana gudangnya. Kemudian Namrud, Fir'aun, dan banyak lagi, Abu Lahab, Abu Jahal. Allah berikan kekayaan, apa kemudian Allah sayang kepadanya? Kalau memang Allah sayang kepada mereka ini, kenapa Allah turunkan azab kepada mereka? Allah tenggelamkan Qarun ke dasar bumi, Allah tenggelamkan Fir'aun ke dasar laut, dan begitu seterusnya. Jadi nggak ada kaitan orang kaya itu tanda bukti Allah mencintai dia. Itu kan prasangka orang saja. Dan bukan berarti orang miskin Allah benci kepada dia, tidak. Ma'asyiral muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kecongkakannya akhirnya kemudian dia sombong dengan kekayaannya. Kemudian sampai terakhir diusirnya kawannya ini, suruh mencari kerja di tempat orang lain. Disinilah secara global kisah ini disebutkan dalam surah ini yang kita akan baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadrib lahum mathalar rajulaini." Wahai Muhammad, kisahkan sebuah perumpamaan kepada mereka. Rajulaini, tentang dua laki-laki, ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan bagaimana kekayaan orang ini dengan sangat indah sekali. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan kata-kata jannataini, dua sorga. Coba kalau antum naik ke perbukitan yang hijau gitu kan, entah ke kebun-kebun teh gitu, kemudian lihat pemandangan yang hijau dari atas, itu kan nampaknya kayak sorga gitu, karena nampak gitu kan tidak ada gersang. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang dua orang laki-laki, seorang yang beriman dan satunya kafir. Yang kafir ini kami beri dua buah kebun anggur dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma. Jadi seolah-olah pohon kurma itu menjaga pohon anggur itu. Jadi pohon anggurnya di tengah, kemudian kurmanya mengelilinginya. Ya. Jadi keliling kebun itu dikelilingi pohon kurma gitu. Pohon kurma kan tinggi-tinggi, jadi seolah-olah pagernya dia. Dan itu bukan satu kebun, dua kebun yang sangat luas sekali. Kemudian di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang. Jadi ini satu kebun, kemudian dua kebun, di tengah-tengahnya ini ada ladang lagi. Ya. Mungkin ada apa namanya, biji-bijian atau apa gitu kan. Ya. Kemudian Allah mengatakan kiltal jannataini atat ukulaha walam tadlim minhu syai'ah. Subhanallah. Kedua kebun itu menghasilkan buahnya dan tidak berkurang sedikit pun. Tidak pernah terserang hama, tidak pernah hasilnya kurang, tidak pernah. 100% kalau panen itu memang segitu hasilnya, sehingga makin kaya gitu. Allah uji dengan kekayaan. Kemudian wafajjarna khilalahuma nahara, dan kami alirkan ke kebun itu sungai. Masya Allah, demikiannya.
Terkadang kita kalau lihat orang yang ada di sawah itu gantian itu. Kalau irigasi itu, kadang tutup sana, kadang tutup sini, kadang bertengkar gara-gara air. Kadang-kadang ada orang yang nimba di sumur ini untuk nyiram kebun sana. Ini memang Allah mudahkan semuanya gitu kan. Dia tidak capek lagi, airnya ini ngalir ke kebunnya. Dan tidak pernah lelah, dia tidak pernah capek, seolah-olah dia hanya memetik hasilnya saja. Makanya disebut jannataini, seolah-olah dua surga. Saking indahnya dan menghasilkan luar biasa. Ini ujian, harta itu ujian ibu bapak ya. Terkadang kita diuji gitu. Ada orang yang ketika diberikan rezeki itu rating terus naik, usaha ini berhasil, usaha itu berhasil, usaha itu berhasil kan. Ada orang yang seperti itu. Akhirnya belakangan dia sombong. Kemudian Allah mengatakan, wa kana lahu thamarun, dan dia memiliki kekayaan yang sangat besar sekali dari hasil dua kebun itu. Karena kekayaan itu kan digantungkan daerah, Bapak ya. Bagi orang-orang desa, yang namanya kekayaan itu bisa berupa peternakan, memperbanyak kambing, memperbanyak sapi, itulah kekayaan mereka. Ya. Ada yang memperbanyak kebun, memperluas kebun, memperluas sawah, kan begitu di desa ya. Kalau di kota mungkin memperluas perusahaan, buka cabang di sana sini gitu ya. Kekayaan kan tergantung daerah gitu. Antara kekayaan orang desa dengan orang kota kan berbeda gitu. Nah kebetulan kekayaan orang ini memang memperluas kebun, dan setiap kebunnya diperluas, hasilnya tidak pernah kurang, hasilnya selalu banyak. Faqala, mulailah di sini terjadi hiwar, terjadi dialog antara orang yang diberikan kekayaan dan kafir ini dengan kawannya yang saleh yang menginfakkan seluruh hartanya tadi. Faqala li sahibihi, maka dia berkata kepada kawannya yang beriman itu, ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Apa kata dia? Hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikutku lebih kuat daripada pengikutmu. Sombong dia. Lihat, hartaku lebih banyak sekarang. Kenapa kau dulu infakkan semuanya? Coba kalau seperti aku gitu. Aku kembangkan hartaku sehingga banyak sekali gitu kan. Nah sekarang hartaku lebih banyak daripada hartamu. Tuh tengok pekerjaannya lebih banyak daripada pekerjaanmu. Mulai sombong di sini. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Dia pun masuk ke dalam kebun tersebut dan dia mendolimi dirinya. Kenapa disebut mendolimi dirinya? Dia kufur nikmat. Harusnya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan itulah, in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, kan begitu. Jadi kalau Allah berikan kenikmatan yang banyak, syukuri. Dengan syukur itulah bertambah kenikmatan kita. Tapi kalau makin kufur, nanti azabku sangat pedih, kata Allah. Nanti akan ada waktu di mana Allah Subhanahu wa taala membiarkan di atas kenikmatan sampai waktu yang tertentu, maka Allah akan habisi kenikmatan itu. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan istidraj. Istidraj itu membiarkan dulu, baru setelah waktunya tiba Allah hancurkan semuanya. Harusnya seperti itu. Seorang mukmin harus yakin gitu kan. Kemudian dia mengatakan, apa bentuk kufurnya? Nih bentuk kufurnya. Qala, dia mengatakan, ma adunnu an tabida hadhihi abadah. Apa kata dia? Dia mengatakan, dengan sombongnya dia mengatakan, ma adunnu, aku kira kebun ini tidak akan binasa selamanya. Dia kira kekayaannya itu tidak akan binasa. Dia mengingkari apa? Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa kekayaanku tidak akan berkurang, karena ini adalah hasil jerih payahku. Seperti Qarun mengatakan, ini hasil ilmuku. Makin sombong dia, seolah-olah apa? Menasabkan nikmat kepada dirinya, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang besar. Jangan sampai kita melakukan kezaliman, menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Karena zalim itu meletakkan sesuatu yang pada tempatnya. Harusnya ketika diberikan kekayaan dia bersyukur, itulah adil namanya. Tetapi ketika dia tidak mensyukuri nikmatnya, itulah zalim. Dan zalim itu terbagi menjadi tiga. Ada zalim itu yang sangat besar kezalimannya dan tidak akan pernah diampuni dosanya, yang disebut dengan syirik besar, syirkul akbar. Kemudian yang kedua, ada zalim itu yang masih
bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti seseorang mendolimi dirinya. Mendolimi dirinya artinya meninggalkan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakannya. Ataupun kezaliman yang ketiga yang ampunannya itu tergantung. Walaupun dia sudah bertobat tetap tidak akan diampuni dosanya. Dan kezaliman ini disebut dengan zulmun li ghairihi, kezaliman kepada manusia. Ini tidak akan dihapus sampai orang yang dizalimi itu memaafkannya. Lah orang ini melakukan kezaliman kepada dirinya, menasabkan nikmat kepada dirinya dan membuang bahwa seolah-olah nikmat itu milik dia, bukan milik Allah Subhanahu wa taala. Buktinya dia tidak mau bersyukur dengan menginfakkan dan mengeluarkan zakat hartanya. Makanya kemudian juga dia mengatakan, wa ma adhunnu, lihat, as-sa'ata qa'imatan, dan saya yakin hari kiamat itu tidak mungkin datang. Subhanallah, lihat. Ya. Dia merasa apa? Kekal kan? Tidak mungkin kiamat itu ada, katanya. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala, yahsabu anna ma lahu akhlada. Kalau orang sudah merasa kaya, biasanya apa? Menyangka kekayaannya itu akan mengekalkannya. Tidak ada lagi kematian bagi dia. Seolah-olah dia akan kekal terus gitu kan? Tidak begitu. Orang itu ada batas usianya, ada batas umurnya. Dia pasti meninggal juga. Dan hakikat harta itu tajmi' wa tafriq. Kita hanya mengumpulkan, selebihnya kita tinggalkan untuk ahli waris. Makanya Nabi SAW mengatakan harta yang bermanfaat itu wa ma tasaddaqta fa'abqaita, apa yang kau sedekahkan itulah yang kekal untukmu. Kemudian dia mengatakan, wala in rudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba, dan sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapatkan tempat kembali yang baik daripada ini. Maksudnya, anggaplah kiamat itu terjadi, kemudian aku diwafatkan, maka ketika dibangkitkan Allah akan berikan lagi kekayaan itu berlipat-lipat. Dia sangka kekayaan di dunia itu karena Allah sayang kepadanya, maka ketika dia pun meninggal, Allah pun akan memberikan kembali kekayaannya. Ini kufur, ikhwan. Ya. Ini kekufuran namanya. Ya. Maka kemudian qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu. Nah, sekarang mulailah orang yang beriman kawannya ini menasihati kawannya. Harusnya seperti itu, kita saling menasihati. Kalau ada saudara kita yang mungkin masuk ke kubangan kemaksiatan, nasihati oleh antum. Karena bagaimanapun ikhwatu fiddin, kalau nasihat terhenti, apa kata Allah? Fattaku fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassa. Apabila, hendaklah takut, kata Allah, seandainya Allah Subhanahu wa taala menimpakan azabnya, itu bukan hanya terkena orang-orang zalim saja, tapi orang-orang baik pun terkena imbasnya di situ. Maka pentingnya apa? Ingkar mungkar, saling tanasub, nasihati. Apa nasihatnya? Akafarta billadzi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Kata kawannya, apakah engkau akan ingkar kepada Tuhan yang menciptakan dirimu dari tanah, lalu dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna, Allah berikan kekayaan. Dulu engkau anak kecil, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan pendengaran, berikan penglihatan, Allah berikan akal dan pemikiran, Allah berikan tenaga yang kuat, kaki sehingga bisa melangkah, Allah berikan tangan sehingga bisa bergerak. Dengan fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan, akhirnya Anda bisa mencari harta. Apakah engkau akan kufur dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita? Karena Allah mengatakan dalam ayat yang lain, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dan Allah keluarkan kalian itu dari perut ibu kalian itu tidak tahu apa-apa. Allah yang kasih penglihatan, Allah yang kasih pendengaran, Allah yang kasih kaki bergerak, Allah yang kasih kekuatan sehingga orang bisa melangkah, Allah berikan pemikiran, Allah berikan akal, sehingga dari itu semua akhirnya kalian bisa mencari kekayaan sesuai dengan kehendak kalian. Berarti semua datang dari Allah. Siapa kita? Kita ini kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lakinna huwa Allahu rabbi la usyriku bi rabbi ahada. Tetapi aku percaya bahwa dia Allah Tuhanku dan aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan siapapun.
Kemudian dia mengatakan, walaula iddakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada. Kemudian dia mengatakan, dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan masya Allah atas kehendak Allah? Kemudian la quwwata illa billah, sesungguhnya atas kehendak Allah semua itu terwujud, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit dari kamu. Oke lah engkau menganggap aku itu miskin, tapi jangan kemudian kau ingkari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan mencela karena aku miskin, karena engkau kaya, begitu kan? Karena semua kekayaan datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaulah bukan karena Allah, engkau tidak mungkin kaya. Kenapa kau sombong? Itu maksudnya. Kemudian Allah melanjutkan, fa'asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatika wa yursila 'alaiha husbanan minas sama fatusbiha sa'idan zalaqa aw yusbiha ma'uha ghauran falan tastati'a lahu talaba. Maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik daripada kebun, maksudnya di sorga, dengan aku infakkan hartaku di jalan Allah. Ketika engkau membeli kebun di dunia, aku beli kebun di akhirat, ya, itu maksudnya. Dan dia mengirimkan petir dari langit ke kebunmu, sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin, atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka engkau tidak akan dapat menemukan lagi hasilnya. Kemudian wa uhita bisamarihi fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala kirim azabnya, Allah hancurkan kebun-kebun itu, maka dia mengatakan wa uhita bisamarihi, dan harta kekayaan dibinasakan, lalu dia membolak-balikan kedua telapak tangannya terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu, sedangkan pohon anggur roboh bersama penyanggah-penyanggahnya. Lalu dia berkata, betapa kiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan siapapun. Lalu orang ini sebenarnya menyembah apa? Kenapa dia berbicara tentang bahwa sekiranya aku tidak mempersekutukan Allah dengan siapapun? Karena dia menjadikan hartanya itu sesembahan selain daripada Allah, itu maksudnya. Mungkin di zaman sekarang, mungkin ya, orang-orang Islam, mungkin mereka tidak menyembah berhala sebagaimana orang-orang musyrik, tapi ada Tuhan yang kemudian memperbudak mereka. Tuhan itu disebut mal, harta. Akibat Tuhan harta ini, orang dilalaikan untuk beribadah dan mengejar dunia, meninggalkan akhirat. Dan kita bisa melihat, makanya Nabi SAW mengatakan, ta'isa abdu dinar wa ta'isa abdul khamisah, celaka para budak-budak harta dan celaka pada budak-budak pakaian. Sabda Nabi SAW menjadi kenyataan hari ini kan. Betapa banyak orang-orang yang diperbudak hartanya, sehingga dia habiskan waktunya mulai dari bangun tidur sebelum terbit fajar sampai kemudian terbenam matahari. Dia habiskan waktunya hanya untuk mencari uang. Dia lalai, tidak pernah sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, macam-macam alasan. Dia muslim padahal. Berarti dia telah menjadikan harta itu sesembahan selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ataupun mungkin para wanita yang mereka terlalu cinta dengan model pakaian, model tas, model-model yang lainnya, sehingga dalam pemikirannya dia hanya mengingatkan bagaimana caranya dia mendapatkan harta dan begitu seterusnya, mendapatkan pakaian dan begitu seterusnya. Maka ayat ini ada satu pelajaran besar agar kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Kita lihat kesudahan orang-orang yang kufur, ikhwan. Kita lihat kesudahan orang-orang yang kufur, ya. Banyak orang-orang yang kufur nikmat itu, kesudahannya Allah subhanahu wa ta'ala hancurkan di akhirnya. Saya contohkan Qarun. Qarun memang nikmat di awal, tapi lihat akhirnya Allah tenggelamkan ke bumi. Fir'aun nikmat di awal, akhirnya Allah tenggelamkan di permukaan lautan. Lihat Namrud, akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala bunuh Namrud dengan seekor lalat. Allah membunuh Namrud dengan seekor lalat. Bahkan kita kenal kisah Saba. Nanti kita akan ceritakan kisah
Sabah, negeri Sabah. Kisahnya luar biasa. Dalam Al-Quran dikisahkan. Kesudahannya apa? Allah kirim tikus-tikus sebesar kucing menggerogoti bendungan Ma'rib sehingga roboh bendungannya. Kemudian datang banjir bandang yang sangat besar meluluh lantakkan negeri Sabah. Padahal negeri itu disebut negeri sorga, di mana kebun buah-buahannya tidak dipetik tetapi jatuh sendiri. Jadi kalau orang mengambil buah itu cuma bawa bakul, masuk ke dalam kebun, keluar sudah penuh, nggak perlu dipetik. Kebun ajaib namanya. Makanya orang-orang dahulu dikatakan kebun sorga itu. Tapi setelah datang banjir yang sangat besar, tidak tumbuh kecuali hanya beberapa pohon, itu pun tidak manfaat buahnya. Itulah kesudahan orang-orang yang kufur nikmat. Maka di sini ada pelajaran besar dari kisah sahibul jannataini, bahwa seorang mukmin harus cerdas, ya, bahwa nikmat itu datang dari Allah, maka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kufur, karena kalau kita melihat kisah-kisah orang-orang yang kufur nikmat, subhanallah, tidak disisakan kenikmatan itu, bahkan Allah kirimkan azab yang sangat pedih. Untuk mengakhiri cerita kita ini, dahulu di zaman Bani Israel ada 3 orang yang Allah berikan penyakit. Yang satu botak kepalanya, dan di kepalanya ada penyakit yang menjijikkan manusia sehingga orang lari. Yang satu memang dari kecil dibutakan oleh Allah sehingga dia tidak bisa melihat satu cahaya pun. Dan yang satu diberikan penyakit kulit sehingga orang lari karena jijiknya penyakit itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kirimkan malaikat menjelma menjadi para penolong, menjadi penolong dan pengobat, ya, datang kepada orang yang penyakit kepalanya ini dan mengatakan, kira-kira apa yang kau kehendaki dalam dunia ini? Maka kata orang yang botak ini, yang punya penyakit di kepalanya, dia mengatakan, demi Allah, aku hanya menginginkan kepalaku sembuh, kemudian Allah berikan rambut yang paling indah, itu saja. Akhirnya Allah kabulkan, diobati kepalanya lewat malaikat ini. Tiba-tiba kemudian rambutnya tumbuh dan dia menjadi manusia terindah rambutnya. Kemudian malaikat ini mendatangi orang yang buta tadi dan menanyakan, apa yang kau kehendaki di dunia ini? Dia mengatakan, demi Allah, aku tidak menghendaki sesuatu kecuali agar Allah membukakan kedua mataku dan aku bisa melihat kekuasaannya. Akhirnya kemudian matanya disembuhkan dan bisa melihat. Dan yang terakhir, kepada orang yang punya penyakit kulit, sama juga, akhirnya disembuhkan penyakit kulitnya. Ketika itu malaikat ini masing-masing memberikan binatang sepasang. Kepada yang sembuh kepalanya sehingga tumbuh rambut yang indah, Allah berikan 2 unta. Malaikat ini memberikan 2 unta sepasang. Kemudian yang kulitnya rusak akhirnya menjadi kulit terindah, Allah berikan sapi sepasang. Dan orang yang buta Allah berikan kambing sepasang. Tahun demi tahun, akhirnya unta ini beranak pinak sampai memenuhi lembah. Kemudian yang punya sapi beranak pinak sampai memenuhi lembah. Yang juga kambing juga sama, beranak pinak sampai memenuhi lembah. Akhirnya di sini Allah berikan ujian. Mereka sudah diberikan nikmat, disembuhkan penyakitnya, dan Allah berikan kekayaan. Diutus lagi malaikat, tapi menjelma sebagai orang miskin, peminta-minta. Dia datang kepada orang pertama dan mengatakan, wahai fulan, aku ini miskin, berikan sesuatu kekayaanmu kepada aku sangat membutuhkan. Rupanya dia sombong dan mengatakan, kekayaan ini adalah warisan nenek moyangku, aku tidak akan memberikan kepadamu secuil pun, pergi sana. Maka dia tidak tahu kalau itu malaikat. Maka orang ini mengatakan, kalau engkau dusta, maka Allah akan kembalikan musibah itu kepadamu. Akhirnya betul, tiba-tiba kepalanya botak kembali, penyakit kepalanya datang, dan seluruh untanya mati. Balik miskin, ya. Kemudian yang kedua datang kepada orang yang kulitnya rusak, yang sudah indah, sudah menjadi saudagar sapi. Maka orang ini malaikat yang menjelma peminta-minta juga meminta-minta, tapi dia pun kufur nikmat, tidak memberi sedikit pun. Akhirnya Allah kembalikan kulitnya menjadi rusak dan seluruh binatangnya dimatikan. Miskin lagi. Ketika sampai kepada orang yang buta ini, orang yang buta ini merasa bersyukur kepada Allah. Dia mengatakan, kalau engkau ingin kambing, ambil tuh kambing semuanya, karena dengan aku bisa melihat, sungguh ini nikmat yang tidak terkira. Kemudian malaikat ini kemudian mengatakan, sesungguhnya aku hanyalah malaikat yang diutus Allah untuk menguji kalian, dan aku lihat engkau bersyukur kepada Allah, maka ambillah kekayaan itu
dan Allah akan tetap memberikan kesembuhan kepada kedua mata. Allah kekalkan tuh, ya kan? Karena apa? Dia syukur, yang lainnya kufur. Oleh karena itu ikhwatul fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala, peganglah ayat Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur akan nikmat Allah, Allah tambah nikmat. Tapi kalau engkau kufur kepada nikmat Allah, maka Allah akan mengirim azab.